Meskipun tidak pagi, kita anggap pagi saja karena semangatnya harus seperti semangat pagi begitu. Di sini saya Syifa Salsabila Nauha dengan NIM 202033313 akan mempresentasikan sejarah perkembangan pendidikan masa peradaban Islam. Nah, sebelum kita bahas apa sih itu sejarah pendidikan masa peradaban Islam, kita harus tahu apa itu sejarah. Nah, menurut pengetahuan saya, sejarah adalah sebuah rekonstruksi kisah, histori, ataupun cerita yang ada di masa lampau. Almarhum Profesor Kunto Wijoyo secara sangat padat mendefinisikan sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu. Pada pokoknya, sejarah adalah berisi tentang kehidupan manusia pada masa lalu. Sejarah membicarakan peradaban manusia pada zaman dahulu yang berisi perkembangan dan perubahan kehidupan manusia pada waktu itu. Nah, kan ada banyak sekali sejarah di muka bumi ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sejarah pendidikan masa peradaban Islam. Apa sih sejarah pendidikan Islam? Yaitu adalah salah satu bagian sejarah yang ada di muka bumi dan pernah berjaya pada masanya. Dalam presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan sejarah perkembangan pendidikan masa peradaban Islam, mulai dari pra-Islam sampai kenapa peradaban tersebut yang semula berjaya mengalami keruntuhan seperti itu. Kemudian kami akan bahas objek sejarah pendidikan Islam. Ada yang pertama, yaitu ada konteks histori secara umum. Jika kita berbicara tentang Islam, pendidikan Islam tentu erat kaitannya dengan negara Arab dan negara-negara di sekitar Arab. Nah, negara sekitar Arab contohnya yaitu negara Sasaniyah dan Bizantium. Kemudian yang kedua adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tentu erat kaitannya dengan perkembangan pendidikan. Khususnya pada kesempatan kali ini kita membahas tentang peradaban Islam ya. Lembaga pendidikan merupakan aspek penting dalam pendidikan itu sendiri. Secara alamiah, hal-hal yang dianggap penting oleh manusia akan terbentuk perlembagaan, seperti lembaga pendidikan, lembaga keuangan, lembaga keagamaan, lembaga politik, dan lain sebagainya. Di negara kita juga ada yang seperti itu, lembaga-lembaga dididikan, karena hal-hal itu dianggap penting. Kemudian yang ketiga, objek pendidikannya adalah isi pendidikan. Kenapa harus ada isi? Nah, isi pendidikan adalah hal yang dibahas secara garis besar pada sejarah kali ini. Secara garis besar, semua ilmu bersumber dari Al-Quran, kemudian dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan menjadi beberapa cabang ilmu seperti hadis, tasawuf, ulumul Quran, tajwid, dan lain sebagainya. Kemudian metode pendidikan. Metode pendidikan ini tentu erat sekali kaitannya dengan pendidikan. Bagaimana pendidikan itu dapat dijalankan menggunakan metode-metode seperti apa yang pada saat itu ya. Perkembangan pendidikan dari waktu-waktu turut ikut serta dalam perubahan metode pendidikan, seperti kurikulum negara kita yang selalu diperbarui. Kalau kali ini yang terbaru sepertinya Kurtilas ya. Maka metode-metode pendidikan yang turut berubah mengikuti kurikulum yang berlaku di negara tersebut. Kalau di negara kita itu Kurtilas ya, kurikulum 2013 yang saat ini dijalankan. Tapi pada kali ini kan terjadi pandemi, maka dijalankan Merdeka Belajar. Seperti itu, Merdeka Belajar. Kemudian nomor 5, kehidupan masyarakat akademis.
Siapa sih masyarakat akademis itu? Yaitu para ilmuwan, para penuntut ilmu, pengelola lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dan kependidikan lainnya yang turut ikut serta andil besar terhadap sejarah pendidikan Islam dan merupakan bagian penting dari sejarah pendidikan Islam. Kemudian kami akan membahas metode sejarah pendidikan Islam, meliputi 1. Pemilihan topik, kemudian pengolahan sumber, kemudian memverifikasi sumber, kemudian menuliskan sejarah. Dan pada kali ini adalah kesempatan kita untuk mempresentasikan hasil tulisan kami seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Fatimah. NIM 202033351. Saya di sini akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah pendidikan Islam. Ada 3 jenis periodisasi yang paling umum digunakan dalam kajian sejarah pendidikan Islam. Yang pertama adalah periodisasi yang mengacu pada pergantian kekuasaan. Dalam periodisasi model ini, perkembangan pendidikan Islam dibagi ke dalam 1. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Kedua, pendidikan Islam pada masa Al-Khulafah Al-Rasyidun. Yang ketiga, pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang keempat, pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kelima, pendidikan Islam pada masa 3 kerajaan besar. Yang keenam, pendidikan Islam pada masa penjajahan Barat. Yang ketujuh, pendidikan Islam pada masa negara bangsa, dan seterusnya. Model periodisasi yang kedua adalah periodisasi yang lebih mengacu pada kesatuan waktu, yang didahului sejarah peradaban Islam secara umum. Di sini, sejarah pendidikan Islam dibedakan menjadi 3 periode. Yang pertama, pendidikan Islam pada masa klasik, tahun 600 sampai 1250. Yang kedua, pendidikan Islam pada masa pertengahan, tahun 1250 sampai 1800. Yang ketiga, pendidikan Islam pada masa modern, tahun 1800 dan seterusnya. Model periodisasi yang ketiga membagi sejarah pendidikan Islam dengan merujuk pada dinamika kualitatif pendidikan Islam itu sendiri. Model ini melahirkan periodisasi sebagai berikut. Pendidikan Islam pada masa peletakan dasar, pendidikan Islam pada masa perkembangan awal, pendidikan Islam pada masa kejayaan, pendidikan Islam pada masa kemerdekaan, dan yang terakhir pendidikan Islam pada masa pembaruan. F. Signifikasi sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam merupakan fondasi dari pendidikan Islam pada zaman sekarang. Berikut ini adalah beberapa kegunaan mempelajari sejarah pendidikan Islam, yaitu 1. Sebagai ilmu pengetahuan. 2. Sebagai contoh untuk ditiru kebaikannya dan menghindari hal-hal buruk yang pernah terjadi di masa lalu. 3. Sebagai sumber inspirasi. 4. Sebagai renungan dan pengingat kita pada penerus pendidikan di masa sekarang untuk lebih giat dalam memajukan ilmu pendidikan. G. Pendidikan bangsa Arab, pra-Islam, dan lahirnya pendidikan Islam. Ketika agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW di Makkah, Jazirah Arab, pada awal abad ke-7, yang pada saat itu penduduk Makkah sudah sukses dalam perdagangan dan menjadi pusat perdagangan di daerah Jazirah Arab, terbukti dengan kekayaan penduduknya. Meski perbudakan masih merajalela di daerah tersebut, penduduk Arab pada zaman pra-Islam sudah dikenal dengan kemampuan bersyairnya. Pada saat itu, bangsa Arab belum dikenal dalam bidang intelektualnya, tapi perlu dicatat bahwa bangsa Arab pra-Islam sangat terkenal dalam bidang bersyairnya dan dalam beberapa bidang seperti kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, seni, dan penggunaan metode berpikir meskipun masih sangat sederhana. Bangsa Arab pra-Islam belum begitu mengenal tulis baca secara menyeluruh, namun ada beberapa kalangan yang sudah mengenalnya, yaitu kalangan Yahudi dan Kristen. Dalam
Kenyataannya, negara Arab pada saat itu diapit oleh dua negara yang memiliki kekuatan intelektual tinggi, yaitu Yunani di sebelah barat dan Persia di sebelah timur, yang merupakan cikal bakal penyedia bahan awal bagi para intelektual Islam. Al-Quran dan pendidikan pertama dalam Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada awal abad ke-7 611 Masehi. Wahyu pertama ini sekaligus merupakan tanda diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir dan menjadi tonggak awal lahirnya agama Islam. Wahyu tersebut adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah untuk membaca. Setelah kurang lebih 2,5 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW menanti turunnya wahyu tersebut, barulah datang wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Maka jelaskanlah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam penyebaran Islam. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada saat itu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi yang ditujukan kepada orang-orang terdekat Nabi. Dari dakwahnya Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi ini berhasil mengislamkan orang-orang terdekat beliau yang mendapat gelar dan sebutan As-Sabiqun al-Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Upaya Nabi Muhammad dalam menyiarkan agama Islam pertama kali ini merupakan bentuk pendidikan pertama kali dalam Islam. Setelah kurang lebih 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Setelah melakukan dakwah secara terang-terangan di kota Makkah dan ternyata tidak mendapat respon baik dari penduduk Makkah dan malah mendapat pemberontakan, perlawanan, dan lain-lain sebagainya yang menyakiti kaum Islam. Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Ada beberapa langkah Nabi Muhammad dalam pengembangan agama Islam di tanah Madinah, di antara lain yaitu memberikan kebebasan dalam beragama. Islam mengajarkan bahwa umat manusia adalah umat yang satu, yang wajib memelihara persaudaraan dan saling tolong-menolong, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Di kota Peru tersebut, Islam berkembang dengan baik dan besar dan sukses membangun masyarakat Islam yang kuat. Masyarakat Muslim berjaya di bidang kehidupan, agama, ekonomi, sosial, politik, militer, intelektual, teknologi, dan seterusnya. Lembaga pendidikan pada zaman awal Islam. Pertama, lembaga pendidikan pada zaman awal Islam. Dar al-Arqam, Ibnu Abi al-Arqam, rumah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Arqam bin Abi al-Arqam, yang ada di kaki Bukit Safa yang digunakan Nabi Muhammad untuk mengajarkan agama Islam. Kedua, Kutab. Lembaga pendidikan Kutab ini sebenarnya sudah ada sebelum Islam, namun diadopsi oleh Islam sebagai lembaga yang mengajarkan baca tulis dan menghafalkan Al-Quran. Pemanfaatannya, Kutab sebagai lembaga pendidikan oleh umat Islam telah bermula sejak masa Rasulullah. Rumah para sahabat. Karena keterbatasan tempat, akhirnya rumah para sahabat dijadikan tempat mengajarkan agama Islam. Masjid merupakan lembaga yang ada sejak zaman awal Islam yang digunakan untuk belajar dan mendiskusikan berbagai hal. Sufah. Pada masa Rasulullah, suatu tempat untuk aktivitas pendidikan yang menyediakan pemondokan bagi yang miskin. Ada 9 sufah diantaranya di samping Masjid Nabawi. Isi pendidikan pertama kali dalam Islam adalah ayat-ayat Al-Quran yang dimanfaatkan oleh Allah
langsung melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian disampaikan kepada para sahabat dan kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Metode pendidikan, penelitian disertai yang dilakukan oleh Junaidi Arsyad menyimpulkan bahwa setidaknya Rasulullah SAW teridentifikasi pernah menerapkan metode pendidikan tersebut. 1. Metode ceramah. 2. Metode nasihat. 3. Metode diskusi. 4. Metode kisah. 5. Metode dialog. 6. Metode perumpamaan. 7. Metode motivasi dan ancaman. 8. Metode humor dan bermain. 9. Metode keteladanan. Nama saya Hidayatun Nisa, NIM 202033355. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa awal kepemimpinan Abu Bakar banyak sekali pergolakan seperti kerusakan orang-orang murtad. Banyak munculnya nabi-nabi palsu dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Dan banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Karena itu Umar bin Khattab menyarankan Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Pendidikan dasar pada masa Abu Bakar. 1. Membaca dan menulis. 2. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. 3. Pokok-pokok ajaran Islam. Materi pendidikan pada masa Abu Bakar. 1. Materi pendidikan tauhid, materi pendidikan akhlak, Materi pendidikan ibadah, dan materi pendidikan kesehatan. Khalifah Umar bin Khattab. Proses pengangkatan dipilih langsung oleh Abu Bakar. Dalam hal pendidikan, Umar bin Khattab membangun sekolah, mengaji guru, imam, muadzin dari dana Baitul Mal. Khalifah Umar juga termasuk mujtahid dalam ilmu fikih. Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah, dan Madinah merupakan pusat studi keislaman. Beliau juga menginstruksikan kepada penduduk kota supaya diajarkan kepada anak-anak berenang, mengendarai kuda, memanah, membaca dan menghafal syair-syair mudah dan berbahasa. Dengan demikian mulai masuk dalam pengajaran rendah gerak badan dan membaca syair-syair mudah serta berbahasa. Pada akhir hayatnya menunjuk Majelis Syura, lembaga permusyawaratan untuk menyelenggarakan pemilihan khalifah. Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman dipilih melalui Dewan Asyura. Utsman 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Beliau kabilah Bani Umayyah, kabilah yang dihormati kekayaannya karena kekayaan beliau terkenal kedermawanannya, yaitu selalu membantu Rasulullah. Beliau terkenal dengan sifat lemah lembut serta pemalu. Beliau mendapat julukan Zunnurain, mempunyai 2 cahaya karena beliau memperistri 2 putri Rasulullah. Beliau wafat dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah pada saat salat subuh. Perubahan kebijakan yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan pada masa ini yang terkait dengan pendidikan adalah: 1. Tugas mendidik dan mengajar pada masa Khalifah Utsman bin Affan diserahkan pada umat itu sendiri. Artinya, pemerintah tidak mengangkat guru-guru. Dengan demikian, para pendidik melaksanakan tugasnya hanya dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat senior diberi keleluasaan untuk meninggalkan Madinah dan menetap di daerah-daerah yang mereka inginkan. Dengan adanya 2 kebijakan ini memberi pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan pendidikan Islam. Para sahabat bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, sehingga pusat pendidikan mulai tersebar ke daerah-daerah lain seperti Baghdad, Cordova, dan Kairo. Dan mobilisasi penuntut ilmu tidak hanya terfokus di Madinah. Proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang dibina oleh para sahabat senior menjadi lebih merata dan lebih mudah dijangkau oleh para penuntut ilmu. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan terjadi perbedaan perselisihan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Menanggapi hal itu, Khalifah Utsman bin Affan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan kodifikasi Al-Quran dengan melanjutkan usaha yang telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Proses pengangkatan
perkatan beliau, mereka memandang bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang pantas dan berhak menjadi seorang khalifah. Pada masa kepemimpinan beliau begitu gencar dan mengkhawatirkan, sehingga Ali pun ragu untuk menjadi pengganti Khalifah Utsman yang terbunuh keji. Beliau perwira yang tangkas, cerdas, teguh, pendirian, dan pemberani. Bakat kecerdasan beliau dijuluki Al-Fatullah, yaitu singa Allah. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi pergolakan dan peperangan internal kaum muslimin. Politik di masa Khalifah Ali ini hampir dapat dipastikan bahwa kegiatan pendidikan Islam mendapat hambatan dan gangguan walaupun tidak terhenti sama sekali. Khalifah Ali pada saat itu tidak sempat lagi memberikan masalah pendidikan karena seluruh perhatiannya ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi masyarakat Islam. Lembaga pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin: 1. Halaqah, 2. Majelis, 3. Kan, 4. Ribat, 5. Rumah-rumah ulama, 6. Toko-toko buku dan perpustakaan, 7. Rumah sakit dan lain-lain. J. Sejarah pendidikan Islam pada masa Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Ibnu Abdi Syam Ibnu Abdi Manaf. Pemerintahannya sudah berkuasa kurang lebih 91 tahun. Kemajuan yang dicapai Dinasti Umayyah: 1. Pemisahan kekuasaan, 2. Pembagian wilayah, 3. Bidang administrasi pemerintahan dan lain-lain. Sistem pendidikan pada masa Dinasti Umayyah: 1. Pendidikan khusus, 2. Pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Tempat dan lembaga pendidikan: 1. Pendidikan kutab, 2. Pendidikan masjid, 3. Pendidikan badiah dan lain-lain. Materi dan bahan ajar: ilmu yang diajarkan pada mula-mulanya: 1. Belajar membaca dan menulis, 2. Membaca Al-Quran dan menghafalkannya, 3. Belajar pokok-pokok agama Islam. Ilmu yang diajarkan pada tingkat meningkat yaitu 1. Al-Quran dan tafsirnya, 2. Hadis dan mengumpulkannya, 3. Fikih. Ilmu yang diajarkan pada masa berkembang: 1. Ilmu agama, 2. Ilmu sejarah dan geografi, 3. Ilmu filsafat dan lain-lain. Metode pendidikan pada masa Dinasti Umayyah: 1. Aliran Ali Ar-Rai, 2. Aliran Ali Al-Hadis. Baik, masuk pada poin K, yaitu sejarah perkembangan pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah. Nah, Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Bani Abbas. Dulunya tidak bernama Abbasiyah tapi bernama Hasyimiyah, seperti itu. Pada zaman dinasti ini, zaman pemerintahan Dinasti Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan dan kejayaan Islam yang berpusat di Baghdad. Pada masa ini pula, umat Islam banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan sehingga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dinasti Abbasiyah menyumbang peran penting dalam soal alih bahasa atau terjemahan. Akibatnya pada masa ini banyak para ilmuwan dan cendekiawan bermunculan sehingga membuat ilmu pengetahuan menjadi maju pesat. Adapun puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq, dan Al-Mutawakkil. Kemudian ada ilmuwan-ilmuwan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Pada bidang astronomi ada Al-Fazari, Al-Farghani, Jabir Al-Batani, Musa bin Syakir, dan Abu Ja'far Muhammad. Kemudian ada Abu Mansur Al-Falaki, kemudian ada Raihan Al-Bairuni. Kemudian dalam bidang kedokteran ada Ibnu Sina atau kerap kita sapa dengan Avicenna. Kemudian Sabur Ibnu Sahal, Ali bin Abbas, Al-Razi, Ibnu Rushd, dan ada Al-Zahawi. Kemudian ada juga Abu Zakaria Yohana bin Masiwai. Kemudian dalam bidang optik ada ilmuwan yang bernama Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytani. Kemudian dalam bidang kimia ada Jabiri Ibnu Hayyan dan Ibnu Baita. Kemudian dalam bidang matematika ada ilmuwan yang bernama Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, kemudian Hafiz ibn Qurrah al-Hirani, dan ada Musa bin Syakir. Kemudian dalam bidang sejarah ada Al-Mas'udi dan Ibnu Sa'ad. Kemudian dalam bidang filsafat ada Al-Farabi,
Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Musa bin Syakir. Kemudian ada Abu Ishaq Al-Kindi, kemudian Ibnu Bajah, Ibnu Tufail, dan Al-Ghazali. Dalam bidang tafsir ada Ibnu Jarir Al-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, Abu Bakar Asam, dan Ibnu Jaru Al-Asadi, Al-Sudai, Muqatil bin Sulaiman, dan ada Abu Muslim Muhammad bin Ibnu Bahar Al-Asfihani, kemudian ada Abu Yusuf Abdus Salam. Kemudian dalam bidang hadis ada Imam Bukhari yang karyanya adalah kitab Al-Jami' As-Shahih hadis, kemudian Imam Muslim, Ibnu Majah, Baihaqi, dan At-Tirmizi, Ibnu Dawud, dan An-Nasai. Kemudian dalam bidang kalam ada Al-Asy'ari, Imam Ghazali, dan Wasil bin Atha. Kemudian ada Jahm Ibnu Sufwan dan Dahilan Al-Dimsyqi. Kemudian dalam bidang geografi ada Syarif Idrisi dan Al-Mas'udi. Kemudian dalam bidang tasawuf ada Sobuddin Zahrawi, kemudian ada Al-Qushairi, dan ada Al-Ghazali. Yang karyanya sangat terkenal yaitu ada kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian munculnya 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan mazhab Hanafi. Kemudian dalam ilmu bahasa ada ilmuwan yang bernama Imam Sibawih, kemudian Al-Kasai, dan Abu Zakaria Al-Farra. Kita akan menyinggung sedikit tentang kerajaan-kerajaan di luar Bani Abbasiyah yang ada perkembangan pendidikannya. Yang pertama yaitu ada kerajaan Islam di wilayah Afrika Utara. Yang pertama yaitu kerajaan Bani Aghlab tahun 1804 sampai 283 Hijriah atau 800 sampai 900 Masehi. Pada masa ini kerajaan Bani Aghlab berhasil membentuk armada laut yang menyaingi armada laut Bizantium, kemudian mendirikan Universitas Zaitunah dan Madrasah Qayrouan. Kemudian ada kerajaan Bani Tulun, kemudian ada dinasti Hamdaniyah tahun 293 sampai 394 Hijriah atau 905 sampai 1004 Masehi. Di bawah kekuasaan Nasir al-Daulah dan Saif al-Daulah, kerajaan ini mengalami kemajuan, terutama bidang sastra Arab. Pada masanya sastrawan yang terkenal seperti Al-Mutanabbi, sejumlah ilmuwan besar lahir pada masa ini seperti Al-Farabi, Al-Asfihani, dan Al-Firuz. Kemudian kerajaan Al-Iqtidiyah, kemudian ada juga kerajaan Bani Fatimiyah yang akan kita presentasikan pada slide berikut. Kemudian ada kerajaan Islam di Spanyol. Ini ada kerajaan Bani Umayyah di Andalusia, kerajaan Murabitun, kerajaan Muhidun, kemudian ada kerajaan Bani Ahmar. Kemudian ada juga kerajaan-kerajaan Islam di Hindia. Yang pertama ada kerajaan Sabatakin atau Ghaznawi, yang di sini didirikan oleh Al-Takin dari Bani Saman tahun 976 Masehi. Setelah ia berhasil di Takin, Mahmud atau putra Al-Takin segera memajukan kerajaannya di bidang ilmu pengetahuan. Tidak heran jika pada saat pemerintahannya Sabatakin menjadi pusat lahirnya para ilmuwan. Kemudian ada juga Kesultanan Al-Khalji. Kemajuan peradaban Islam di luar wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Ini ada juga ya. Yang pertama yaitu perkembangan peradaban Islam di Andalusia. Ini ada kota Cordova, yaitu kota ini terletak di sebelah selatan lereng Gunung Sierra de Cordova dan di tepi sungai Guadalquivir pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Cordova menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kota ini berdiri Universitas Cordova. Banyak ilmuwan dari dunia Islam bagian timur datang ke sini untuk belajar ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman An-Nasir dan Al-Ahkam, Cordova menjadi kota impian. Di sana terdapat banyak istana-istana dan taman-taman kota yang indah. Di samping keindahannya, Cordova juga dikagumi kemajuannya dalam bidang ilmu pengetahuan yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa Kristen
datang belajar pada guru-guru Islam di Universitas Cordova. Kemudian ada lagi kota Granada. Kemudian kemajuan peradaban Islam di Mesir, ada Masjid Amr bin As, Masjid Ibnu Turun, kota Kairo. Kemudian ada juga Universitas Al-Azhar yang sangat masyhur sekali. Kemudian yang terakhir adalah Benteng Futuh. Kemudian kemajuan peradaban Islam di India, didirikan Taj Mahal. Kemudian ada juga Masjid Quwat Al-Islam dan Qutb Minar. Poin L. Sejarah perkembangan pendidikan pada masa dinasti Fatimiyah. Masa kegemilangan dinasti Fatimiyah ditandai dengan perpindahannya pusat pemerintahan ke Kairo. Salah satu fondasi yang dibangun pada masa Fatimiyah adalah Darul Al-Hikmah sebagai pusat pembelajaran dan penyebaran ajaran Syiah yang ekstrim, yaitu Universitas Al-Azhar. Sejarah perkembangan pendidikan pada masa dinasti Ayyubiyah. Ayyubiyah berasal dari keturunan Kurdi dari Azerbaijan yang melakukan migrasi ke Irak. Pendiri pemerintah ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ia lahir di Tirkit 532 Hijriah atau 1137 Masehi dan meninggal 589 Hijriah atau 1193 Masehi. Kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Ayyubiyah. 1. Bidang pendidikan dan dakwah. Selama perjalanan pemerintah dinasti Ayyubiyah, banyak dihabiskan untuk melakukan pembebasan wilayah Islam dari perlawanan tentara salib. Semangat jihad dan terus dikorbankan oleh Salahuddin demi kehormatan umat Islam. Namun semangat jihad ini tidak menjadi salah satu media dakwah Islam bagi Salahuddin Al-Ayyubi. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Khalifah Ayyubiyah untuk memajukan pendidikan dan dakwah antara lain: 1. Membentuk Departemen Pendidikan. Lembaga Darul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah dinasti Fatimiyah oleh Salahuddin Al-Ayyubi dijadikan Departemen Pendidikan dan Penerjemah. 2. Mereformasi pengajaran di Al-Azhar. Keberadaan Masjid Al-Azhar yang didirikan pada tahun 970 Masehi oleh Khalifah Fatimiyah. Mu'izz inilah mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan dan dakwah Islam, baik pada masa pemerintahan Fatimiyah atau pada masa pemerintahan Ayyubiyah. Dengan perkembangan Al-Azhar, maka mulai berdatangan murid-murid dari luar negeri yang belajar di sana. Bahkan tenaga pengajarnya juga didatangkan dari luar negeri, seperti misalnya Abdul Latif Baghdadi, seorang ilmu mantik dan ilmu bayan. Yang kedua, Abu Abdullah Al-Qudai, ulama ahli fikih, hadis dan sejarah. Yang ketiga, Al-Hufi, seorang ahli bahasa. Dan yang keempat, Abu Abdullah Muhammad bin Barokat, seorang ahli nahwu. Yang terakhir yaitu Hasan bin Khotir, seorang ahli fikih, mazhab Hanafi dan ahli ilmu tafsir. Membangun lembaga pendidikan. Pada masa pemerintahan Ayyubiyah, hampir di setiap kota berdiri lembaga-lembaga pendidikan Islam atau madrasah dan lembaga pendidik tinggi, yaitu kuliah. Pusat-pusat ilmu pengetahuan tersebut dapat ditemukan di kota Kairo, Damaskus, Hadramaut, yaitu Yaman dan Palestina. Sejarah perkembangan pendidikan pada masa Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Utsmani disebut pula otonom yang berasal dari nama nenek moyang mereka, yakni Utsman, nama khalifah ideal yang kemudian disebut Utsmaniyah dan akhirnya disebut otonom. Otonom adalah salah satu dinasti besar dan alam di dunia. Kerajaan ini telah berkuasa sebanyak 36 sultan sejak tahun 1300 sampai pada masa pemerintahan Mahmud 1809 sampai 1839. Program reformasi semakin nyata, terutama dalam bidang pendidikan militer dan pendidikan sekolah yang berorientasi terhadap Barat, dan menerapkan konsep sentralisasi negara yang lebih radikal dijalankan oleh sebuah kerajaan absolut. Sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Mongol. Pendiri kerajaan ini adalah Zainuddin Babur.
1428 sampai 1530, cucu dari Timur Lengu, dan Delhi sebagai ibu kota kerajaan. Di antara kegiatan keilmuan yang muncul pada masa zaman Khalid Munggul adalah ilmu hadis, ilmu Al-Quran, tasawuf, al-tib, ilmu filsafat, dan ilmu pasti bintang, ilmu tabiat yaitu ilmu hewan, ilmu alam, ilmu kemiliteran, peperangan, dan ilmu berburu dan kecakapan. Pada masa gerakan Mujahidin yang dicetuskan oleh Shah Waliullah pada abad 18 yang kemudian diteruskan oleh anaknya Shah Abdul Aziz 1475 sampai 1823 ke generasi selanjutnya. Tumbuhnya peradaban pendidikan Islam dan faktor yang mendorongnya. Peradaban Islam pada waktu itu menjadi simbol kejayaan suatu bangsa. Adapun ajaran Islam yang mendorong manusia untuk keberadaban tinggi, yaitu Islam sangat menghargai akal. Islam mengajarkan kepada semua umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu. Islam melarang untuk bertaklid buta. Islam mengarahkan kepada para umatnya untuk menemukan penemuan-penemuan baru. Islam memerintahkan untuk selalu mengharap ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan para umatnya untuk selalu bersilaturahmi dengan yang baik. Islam selalu mengutamakan kebenaran meski datangnya kebenaran berasal dari kaum yang berlainan kepercayaannya. Yang terakhir yaitu kemunduran keberadaban pendidikan Islam. Setelah mengalami masa kegemilangan peradaban Islam yang menjadi simbol kejayaan suatu bangsa, sesungguhnya pada masa dinasti Abbasiyah sudah mulai terjadi indikasi kemudian peradaban Islam, yakni sejak pertengahan abad ke-4. Secara berangsur-angsur, wilayah pemerintahan dinasti Abbasiyah menunjukkan kemandirian dan banyak wilayah-wilayah yang memisahkan diri dari wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam adalah: 1. Kemunduran politik, 2. melemahnya semangat ilmiah, dan yang terakhir yaitu kebangkitan Barat.